ini di pojok konsepnya. Sebenarnya program JKN itu udah ada sejak zaman dahulu, cuman memang kita belum terlalu kenal karena segmentasi kepesertaannya itu terbatas pada PNS. Tapi setelah di era BPJS Kesehatan baru segmentasinya meluas, ya kan. Segmen kepesertaan JKN di Indonesia ini terbagi menjadi dua segmen, yaitu TNI, Polri, semua yang bekerja dan menerima upah wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Untuk pembayarannya sendiri adalah dibayarkan persentasenya dari pemberi kerja dan juga potongan dari gaji. Ketemu lagi sama aku Tania di Pojokin, podcast JKN Mojokerto Jombang terkini. Jadi memang kita ini di pojok konsepnya karena namanya juga pojokin, ya kan. Oke, kemarin di episode pertama kita udah bahas tentang sejarah program JKN. Aku udah jelasin kalau sebenarnya program JKN itu udah ada sejak zaman dahulu, cuman memang kita belum terlalu kenal karena segmentasi kepesertaannya itu terbatas pada PNS. Tapi setelah di era BPJS Kesehatan baru segmentasinya meluas, ya kan. Nah, di episode kedua ini aku mau bahas lebih detail tentang segmentasi apa aja sih itu yang udah ada di era BPJS Kesehatan. Tapi sebelum itu subscribe dulu dong guys, biar kalian gak ketinggalan info-info JKN selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut bahas dari apa aja sih jenis-jenis kepesertaan di program JKN. Karena sebenarnya walaupun di Indonesia ini sudah menjamin untuk seluruh penduduknya tergabung dalam program JKN, tapi dibagi dalam beberapa segmentasi dan jenis-jenis kepesertaan. Check this one. Oke, jadi secara garis besar segmen kepesertaan JKN di Indonesia ini terbagi menjadi dua segmen, yaitu PBI, yaitu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, dan non-PBI, artinya non penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Dari dua jenis segmen kepesertaan JKN tadi aku jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah PBI, PBIJK, artinya penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Ini peserta JKN yang iurannya murni dibayarkan oleh pemerintah melalui APBN. Nah, sedangkan yang kedua non PBI, artinya itu adalah peserta JKN yang iurannya tidak dibayarkan melalui APBN. Non PBIJK sendiri, jadi yang iurannya tidak dibayarkan oleh pemerintah atau negara ini, itu terbagi lagi menjadi dua segmen, yaitu PPU dan PBPU. Apa sih PPU? Apa sih PBPU? PPU kepanjangan dari pekerja penerima upah, sedangkan PBPU adalah pekerja bukan penerima upah. Dari situ bisa terlihat ya, PPU pekerja penerima upah itu artinya setiap orang yang bekerja dan menerima upah itu adalah peserta BPJS Kesehatan. Mau dia pejabat negara, anggota DPR, pekerja swasta, PNS, TNI, Polri, semua yang bekerja dan menerima upah wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Untuk pembayarannya sendiri adalah dibayarkan persentasenya dari pemberi kerja dan juga potongan dari gaji. Sobat JKN, halo Sobat JKN. Apakah Sobat JKN sudah tahu bahwa layanan BPJS Kesehatan bisa diakses kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan aplikasi Mobil JKN? Sobat JKN bisa ubah data peserta, bisa melakukan penambahan peserta, bahkan juga bisa antrian online dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman bisa akses layanan BPJS kapanpun dan dimanapun tanpa merasa khawatir, tanpa merasa ragu, dan tanpa merasa lelah dengan menggunakan Mobil JKN. Yuk segera download aplikasi Mobil JKN.
segmentasi non-PBI yang selanjutnya adalah PBPU atau BP. Artinya adalah pekerja bukan penerima upah atau bahkan bukan pekerja. Ini maksudnya adalah orang yang bekerja sendiri tapi dia tidak menerima upah dari siapapun ataupun dia tidak bekerja. Contohnya adalah yang bekerja sendiri, misalnya dia wira swasta, punya usaha sendiri, pemilik toko atau sejenisnya, kemudian petani, pedagang, seperti itu. Sedangkan bukan pekerja itu siapapun yang mungkin belum bekerja, seperti itu. Ini kedua segmentasi PBPU dan bukan pekerja ini artinya mereka dapat menjadi peserta JKN dengan membayarkan iurannya secara mandiri. Selain itu ada juga segmentasi PBPU yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Ini disebut adalah peserta bukan penerima upah atau bukan pekerja yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah masing-masing. Nah, hal ini mengikuti dari anggaran dari pemerintah daerah tersebut. Jadi, untuk segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU atau bahkan bukan pekerja, ini yang kita kenal sebagai peserta mandiri yang kalian mungkin tahu dan familiar bahwa kita bisa daftar sendiri menjadi peserta JKN ke BPJS Kesehatan untuk membayar iuran kita sendiri bulanan secara mandiri. Ini aku kasih tahu bahwa ada 3 kelas pilihan untuk peserta mandiri atau PBPU. Jadi ada kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Jadi dari untuk kelas 3 sendiri iuran yang perlu kalian bayarkan tiap bulan yaitu sebesar Rp35.000. Sedangkan kelas 2 yaitu Rp100.000. Sedangkan untuk kelas 1 Rp150.000. Nah, kalian harus bayar setiap bulan tepat waktu agar kepesertaan JKN kalian selalu aktif, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk PBPU Pemda yang tadi sempat aku bahas bahwa iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Ini melihat kemampuan dari pemerintah daerah masing-masing dan berapa yang ditanggung oleh pemerintah daerah itu bukan kewenangan dari BPJS Kesehatan, namun BPJS Kesehatan menerima data dari masing-masing pemerintah daerah. Sedangkan untuk peserta PBPU yang menjadi dijamin oleh pemerintah daerah tersebut, hak akses yang didapatkan hanyalah hak kelas 3. Ikan apa yang bikin seneng? Tahu nggak ikan apa? Nggak tahu. Ikan berobat ke Vaskes bisa menggunakan KTP. Sobat JKN nggak perlu lagi ribet untuk cetak kartu KIS kayak gini. Yang kayak gini, aduh udah basi, nggak perlu cetak, cukup berobat menggunakan KTP di Vaskes. Sobat JKN bisa berobat dengan mudah. Yuk berobat ke Vaskes yuk menggunakan KTP. Jadi udah kelihatan ya bedanya PPU dan PBPU ataupun bukan pekerja. Untuk PPU jelas dia ada kewajiban dari pemberi kerja untuk membayarkan iurannya. Sedangkan untuk PBPU adalah kewajiban dari diri sendiri untuk membayarkan iuran JKN setiap bulan. Begitu pula dengan bukan pekerja. Namun ada juga PBPU yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Maka di situ adalah kewajiban pemerintah daerah untuk menanggung iuran JKN bagi peserta PBPU yang terdaftar di setiap daerahnya. Jadi gimana Sobat JKN? Sekarang kalian udah jelas dan lebih paham nggak sekarang kalian ini termasuk segmen peserta JKN yang mana? Jadi coba kalian sekarang sedang apa? Bekerja atau bekerja sendiri? Kalau bekerja berarti kalian adalah PPU. Kalau kalian bekerja sendiri atau punya usaha sendiri, kalian menjadi PBPU. Jadi sekarang sekali lagi aku ingetin, jangan ragu buat jadi peserta JKN. Misalnya kalian belum bekerja, kalian harus tetap aware kalau perlu program JKN dan segera mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan atau melalui kanal-kanal pendaftaran. Tentang kanal-kanal bagaimana menjadi peserta JKN akan aku jelasin di episode selanjutnya. Stay tune and bye-bye. Podcast JKN
pojok podcast ya total. Aduh, oke. Terus lupa kemarin, nggak apa-apa ya itu. Oke, jadi secara garis besar, kenapa aku udah begini? Nggak apa-apa. Oke, segmentasi dan jenis-jenis kepesertaan. Check this one. Nggak usah. Oke. Terus tunggu, aku malah bingung.